Pada zaman dahulu, ada seorang ratu yang melahirkan seorang putri cantik dengan pipi merah, kulit putih, dan rambutnya hitam lebat. Bayi itu diberi nama Putri Salju. Namun sungguh malang nasib Putri Salju. Ibunya tidak dapat menemani lebih lama di dunia ini. Sang ratu meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi. Ratu baru ini cantik, namanya Ratu Elvira. Tetapi sifatnya penuh iri dan dengki, hanya mementingkan dirinya sendiri. Ratu Elvira mempunyai sebuah benda ajaib yang paling disayanginya, yaitu sebuah cermin ajaib. Setiap hari ia bertanya kepada cerminnya, "Cermin kaca benggala, siapa wanita yang tercantik di dunia?" "Oh Ratu, engkaulah wanita paling cantik di dunia," jawab cermin ajaib itu. Tetapi Putri Salju semakin hari semakin besar, dan setiap hari menjadi semakin cantik. Pada suatu hari, sang ratu lagi-lagi bertanya kepada cermin ajaibnya, "Cermin kaca benggala, siapa wanita yang tercantik di dunia?" Kali ini cermin ajaib memberi jawaban lain. "Oh Ratu, Putri Saljulah wanita yang paling cantik di dunia." Seketika itu juga wajah sang ratu menjadi cemberut, pucat dan marah. Sejak peristiwa itu, Ratu sangat membenci Putri Salju. Sedangkan Putri Salju semakin hari semakin cantik. Dengan rasa marah, sang ratu memanggil seorang pemburu. "Bawalah Putri Salju ke hutan," perintahnya. "Bunuh dia dan bawa jantungnya kepadaku." Pemburu itu membawa Putri Salju ke hutan, tetapi ia tidak sampai hati untuk membunuhnya. "Lari dan jangan kembali," bisik si pemburu itu kepada Putri Salju. "Oh, terima kasih Pak Tua. Aku tak akan melupakan budi baikmu ini," ujar Putri Salju. Putri Salju tak tahu jalan dan ia sangat takut. "Oh, kemana aku harus pergi?" tangisnya. Ia terus berjalan seorang diri. Hutan yang lebat membuatnya merasa takut. Akhirnya, ia melihat sebuah pondok di tempat terbuka. Ia menghampiri pondok itu dan mengintip ke dalam. Ruangannya kecil dan aneh. Ada 7 kursi kecil dan 7 piring kecil. Di sepanjang dinding ada 7 ranjang kecil. Tidak ada orang. Karena di luar dingin sekali, maka Putri Salju masuk ke pondok itu. Lalu berbaringlah di salah satu ranjang. Karena kecapean, akhirnya ia tertidur. Putri Salju segera tidur pulas. Ia tidak tahu bahwa pondok itu milik 7 kurcaci yang bekerja di tambang sepanjang hari. Ketujuh kurcaci itu adalah Dok, kurcaci yang paling tua dan bijaksana di antara temannya. Dia adalah pemimpin dari kurcaci ini. Ciri yang paling mudah terlihat adalah kacamata dan janggutnya yang tebal dan panjang. Dope, walaupun diberi nama panggilan Dope oleh kurcaci lainnya, namun tidak berarti dia bodoh. Kurcaci ini memiliki sifat lugu dan kekanak-kanakan. Dia tidak pernah berbicara. Sleepy, kurcaci yang suka tidur, namun walau demikian dia seorang kurcaci pekerja yang rajin. Grumpy, kurcaci pemarah, dia selalu menggerutu, namun demikian hatinya baik. Sneezy, kurcaci yang memiliki kebiasaan bersin dalam situasi tertentu. Happy, kurcaci yang selalu gembira. Bashful, kurcaci pemalu, ketika malu dia selalu memilih janggutnya sambil tersenyum malu. Walau pemalu, tapi Bashful adalah kurcaci pemberani. Pada saat mereka pulang dan menyalakan 7 lilin, "Astaga, ada orang di sini," seru salah satu kurcaci. Ia terkejut ketika melihat Putri Salju tidur di ranjang. Karena seruannya itu, akhirnya Putri Salju terbangun dari tidurnya, dan ketujuh kurcaci itu segera datang menggerumuninya. "Cantik sekali gadis ini," kata mereka. Lalu Putri Salju bercerita tentang ibunya, ratu yang jahat. Setelah bercerita, gadis itu menjadi sedih sehingga ia mulai nangis. "Cup cup cup," kata si kurcaci yang baik itu. "Tinggallah bersama kami, di sini engkau aman dari wanita jahat itu." Putri Salju dengan senang hati menerima tawaran itu. Di istana, lagi-lagi ratu berdiri di depan cermin ajaibnya. Ia tidak tahu kalau si pemburu itu sebenarnya tidak menjalankan perintahnya. Jantung yang diperlihatkannya itu adalah jantung binatang buruan, bukan jantung Putri Salju. Sambil mengusap tangan dengan penuh rasa puas, ratu tersenyum dan berkata, "Cermin kaca benggala, siapa wanita yang tercantik di dunia?" Tak terduga cermin ajaib itu menjawab, "Oh Ratu, Putri Saljulah yang wanita paling cantik di dunia." "Hah? Apa? Bukannya Putri Salju sudah mati dibunuh oleh pemburu itu?" Sang ratu balik bertanya kepada cermin ajaib. "Belum Ratu, Putri Salju belum mati. Si pemburu tidak jadi membunuh Putri Salju. Jantung yang dibawa oleh si pemburu adalah jantung binatang buruan."
Lalu di mana Putri Salju sekarang berada? Saut sang ratu. Di tengah rimba, tempat kediaman 7 kurcaci. Di sanalah Putri Salju berada. Dengan rasa marah, sang ratu menyusun rencana jahat untuk mencelakakan Putri Salju. Keesokan harinya, ketujuh kurcaci berangkat ke tambang tempat mereka bekerja. Putri Salju merapikan pondok itu sambil bersenandung. Ia menyapu dan mengepel lantai, juga membersihkan perabotan rumah tangga. Tak lama kemudian, seorang nenek-nenek mengetuk pintu. Dialah sang ratu yang menyamar sebagai wanita tua penjual keliling. "Lihatlah barang-barang bagus ini, nak," kata sambilnya tertawa-tawa kecil. Putri Salju begitu terpesona dengan barang-barang yang dibawa oleh wanita tua itu. "Cobalah yang ini. Pita ini sangat cocok kamu pakai dan serasi dengan baju yang kamu pakai." Karena terpesona, Putri Salju membiarkan wanita tua itu mengikatkan pita merah jambu di lehernya untuk dicobakan. Tiba-tiba wanita itu mengetatkan ikatannya. Putri Salju tercekik dan jatuh ke tanah. Para kurcaci menemukan Putri Salju tergeletak hampir mati. Mereka melepaskan pitanya dan gadis itu bisa bernafas lagi. Esok paginya ia sudah sehat kembali. "Penjajah itu si ratu jahat," kata kurcaci. Dan sebelum para kurcaci berangkat kerja, mereka berpesan agar jangan membukakan pintu bagi orang yang tak dikenal. Sementara itu, lagi-lagi cermin ajaib memberitahu Ratu bahwa Putri Salju belum mati. Ratu pun marah, dan ia menyamar lagi. Sekarang ia menyamar sebagai nenek ramah penjual sisir. Lagi-lagi Putri Salju hampir mati sebab sisir itu beracun. Kali ini para kurcaci menjadi geram. "Siapapun tidak boleh masuk rumah," kata mereka tegas. Ketika Ratu mengetahui dari si cermin ajaib bahwa ia gagal lagi, kemarahannya memuncak. Ia bertekad untuk membunuh Putri Salju. Keesokan harinya, Ratu menyamar lagi dan kali ini ia membawa sekeranjang buah apel yang beracun. Ia mengetuk pintu pondok kurcaci. Pintunya tidak usah dibuka, anak manis," katanya licik. "Tetapi cobalah apel yang matang ini. Rasanya sangat segar dan nikmat sekali." Putri Salju tidak curiga pada apel merah ranum itu dan menggigitnya sepotong besar. Hanya beberapa saat setelah ia menggigit apel itu, tubuhnya kejang lalu tersungkur ke lantai. Ketika para kurcaci pulang sore hari, mereka menemukan Putri Salju tergolek di lantai. Segala usaha untuk menyelamatkannya sia-sia saja. Ia tergeletak diam dan dingin. "Kita telah kehilangan gadis paling cantik di dunia," ratap mereka sedih. Sementara itu, jauh di istana, Ratu berdiri penuh keangkuhan di depan cerminnya. "Cermin kaca benggala, siapakah wanita tercantik di dunia?" "Ratu Elvira, wanita tercantik di dunia," jawab cermin ajaib. Para kurcaci tidak dapat berpisah dengan Putri Salju. Pipinya masih merah, kulitnya seputih salju, dan rambutnya sehitam kayu eboni. Oleh karena itu, para kurcaci membuat sebuah peti dari kaca dan dengan penuh kehati-hatian mereka membaringkan Putri Salju di dalamnya. Gadis yang terbaring itu tampak seolah-olah sedang tidur saja. Siang malam, para kurcaci berjaga di samping peti. Pada suatu petang, lewatlah seorang pangeran muda. Begitu melihat Putri Salju, ia jatuh cinta. "Aku mohon kepada kalian, izinkan aku membawanya pulang ke istanaku, supaya ia dapat berbaring dengan layak di istana." Para kurcaci akhirnya semua setuju. Dalam perjalanan menuruni gunung, pada suatu ketika seorang pelayan pengusung peti tersandung. Tiba-tiba dari mulut Putri Salju keluar secuil apel yang selama ini tersangkut di kerongkongannya. Putri Salju membuka matanya dan memandang pangeran. Sang pangeran tentu saja gembira bukan kepalang. Dengan mata yang berbinar-binar ia berkata, "Aku cinta padamu. Maukah kau menjadi istriku?" Putri Salju mengangguk bahagia. Mereka melambai-lambaikan ketika melihat gadis cantik itu berangkat dengan pangeran. Putri Salju akhirnya menikah dengan pangeran. Mereka hidup berbahagia hingga hari tua. Sementara itu, Ratu Elvira yang jahat akhirnya mati oleh niat jahatnya sendiri ketika hendak pergi membunuh Putri Salju. Ratu Elvira terjatuh ke jurang yang dalam bersama dengan kereta kudanya.